Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami kembali datang kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan di akhir tahun yang biarlah kebenaran menuntun kami untuk kami melangkah di tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang menatap masa depan. Saudaraku, kita sudah berhadapan kepada tahun yang akan datang, tahun yang baru. Saudaraku, kita harus yakin dan kita harus percaya ketika kita sudah disertai oleh Tuhan di tahun-tahun yang lalu kita lalui. Tahun 2020 ini khususnya kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak masalah, persoalan, bahkan mungkin dalam segala hal yang berat yang kita hadapi. Namun kita bisa menjadi pemenang sampai hari ini. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa di tahun yang akan datang Tuhan pun tetap menyertai hidup kita. Amin. Nah saudaraku, mari kita akan lihat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Saudara Tuhan, hidup kita harus disertai oleh Tuhan. Hidup kita harus senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena tanpa Tuhan kita akan merasakan hal yang hampa dalam hidup ini. Karena saya katakan, kalau orang mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang susah, zaman ini zaman susah dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studi, dalam apapun, dalam segala bidang ekonomi kehidupan susah. Tetapi saudara, saya katakan orang yang susah itu ada 3 macam, saudara ya. Saudara tahu orang yang susah itu adalah orang yang pertama, orang yang salah jalan. Saudaraku, ketika kita salah melangkah dalam jalan hidup kita, maka saya katakan kita akan susah. Kenapa? Karena kita hidup tanpa Tuhan, kita tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu saudara yang Tuhan, jangan sampai kita melangkah tanpa Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita akan mengalami kesusahan-kesusahan. Yang kedua, orang yang susah adalah orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Saudaraku, di masa-masa yang sulit ini, mari kita pertetapkan hati kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh senantiasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari bawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita adalah orang yang susah dalam dunia ini. Yang ketiga saudaraku, orang yang susah adalah orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Saudaraku, dalam dunia ini, dalam hidup kita, hanya ada 2 yang dapat berkuasa. Kalau bukan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, berarti kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Mana yang kita pilih dalam hidup kita, saudara? Maka dari itu saya menghimbau dan saya berdoa senantiasa, mari kita coba-coba Tuhan. Kita senantiasa membiarkan diri kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang susah dalam dunia ini, dan kita dapat menatap masa depan kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kesusahan-kesusahan ini tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita tidak salah melangkah dalam hidup ini, ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita membiarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bagaimana kita bisa menatap masa depan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 yang akan datang? Menurut aku 3 hal yang harus kita yakini dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu selalu terlibat dalam segala hal kehidupan kita. Saudaraku, kita harus sadar dalam segala aspek kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan itu selalu terlibat. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sedangkan Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus sadari hal ini. Sekalipun kita dalam masa-masa yang sulit, sekalipun kita dalam masa-masa yang sukar, namun hal itu pun di sana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, 3 hal kesusahan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan terlibat dalam seluruh aspek hidup kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Saudaraku, kebaikan itu adalah menurut pemandangan Tuhan. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita, saudaraku mungkin katakan, wah kenapa aku harus melalui ini, kenapa aku harus mengalami ini. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Di mata Tuhan itu adalah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena saudara kita menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan ada terlibat di sana dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, Tuhan sudah memilih saudara menjadi umatnya. Saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bagian akhir dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini orang yang terpilih, kita dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Karena itu saudara Tuhan, kalau Tuhan memilih kita dalam memilih hidup kita sebagai miliknya, tentu Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita. Kita sudah dipilihnya, maka Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 di sana tegaskan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Selaku Tuhan sudah memilih kita, dijadikan umatnya, dijadikan milik kepunyaan Tuhan. Karena itu kita harus sangat yakin bahwa pemeliharaan, penyertaan Tuhan di hari-hari yang akan datang, di tahun yang akan datang, itu akan senantiasa nyata dalam hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, apa yang kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa Allah menyiapkan masa depan kita. Karena itu saudara Tuhan, kita harus berani menatap masa depan kita di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Tidak ada masa depan yang suram bagi orang percaya, anak Tuhan, orang pilihan Tuhan. Tidak ada kesusahan yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa dalam hidup kita, bagi kita. Saya katakan bukan kecelakaan, tetapi untuk memberikan hari depan yang cerah, penuh dengan pengharapan. Serahkan Tuhan, ini yang menjadi keyakinan dalam hidup kita. Kita berani menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin di tahun-tahun ini kita mengalami kesuraman-kesuraman, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kita. Yakinlah bahwa di tahun yang akan datang, Tuhan akan berikan kelepasan dalam hidup kita. Janjinya akan nyata dalam hidup kita, asalkan kita tidak jauh dari Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa saudaraku? Dikatakan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya berlalu, saudaraku, tidak usah kita ingat-ingat lagi, itu menjadi pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Tapi kita menatap masa depan kita bersama dengan Tuhan. Karena apa yang disediakan Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Percaya bahwa langkah orang percaya itu senantiasa disertai Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan membuat kita untuk berani menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Yakinlah saudaraku, penyertaan Tuhan itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena Tuhan juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saudara Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita berada dalam minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Saudara, dan kita boleh menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mari hari ini kita tetapkan hati kita untuk kita terus berpaut kepada Tuhan, supaya kita dapat menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kami boleh menyelesaikan dan berada di akhir tahun 2020 ini. Kami percaya semua karena pertolongan yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami mengakhiri tahun ini dari minggu yang terakhir, dan kami percaya di masa-masa yang akan datang, di tahun yang akan datang, Tuhan tetap menyertai hidup kami. Itu sebabnya Tuhan bahwa kami semakin dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, menerangkan firman-Mu,
menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa terlibat dalam kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan menentukan masa depan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apapun yang pergumulan, masa persoalan, bahkan kebutuhan mereka, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di tengah pandemi virus corona yang masih ada di tengah bangsa kami, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Jaga, lindungi kami. Tuhan lepaskan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona apa mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dari kuasa darah Tuhan. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bersama persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembali kalau berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan kami akan menerima berkat Tuhan bila Tuhan memberkati kami hari ini. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Dialah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga, rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur, dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.